Shalom. Kita ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu GPDI Mahanaim. Ya adik-adik, semuanya kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nanti saya minta kesediaan dari adik kita Ray untuk pimpin pujian pembukaan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah melindungi kita. Sekarang kita masih sehat dan tidak kena virus corona. Virus corona harus diturunkan dan sebentar lagi kita akan memulai ibadahnya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kita. Pas ibadah jangan ada yang main-main. Amin. Amin. Terima kasih Re buat doa pembukaannya. Cici Dian, masih semangat? Harus, baru juga mulai. Masa udah lemes lagi? Iya. Masih tetap berdiri kan, Ci? Masih berdiri. Iya. Cici Dian, boleh tanya enggak? Boleh dong. Mau nanya apa nih? Kalau Kevin bangun tidur suka berdoa enggak? Berdoa dong pastinya. Haleluya. Tante Tina juga percaya ya Ci, pasti adik-adik kita pas bangun tidur pasti mereka berdoa. Oh, pada berdoa ya. Mereka bisa menghirup udara yang segar dan lihat matahari. Ya betul. Yuk Cici kita nyanyikan mata dari terbit matahari. Semua berdiri, tepuk tangan yang kencang ya di rumah ya.
dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Tante Tina, udah capek belum? Belum dong Cici Dian. Betul, masih semangat? Masih nih. Anak-anak di rumah kira-kira masih semangat nggak ya? Yakin pasti masih semangat. Baru satu lagu ya. Iya. Teman-teman yang di rumah tetap berdiri, lebih semangat lagi, nyanyinya pakai gerakan. Kita nyanyi kudaki-daki. Ayo Cici kita nyanyi kudaki-daki. Kudaki-daki-daki-daki gunung yang tinggi, ku turun-turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, hahaha, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Ku terbang keluar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, hahaha, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau
dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, hahaha, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Haleluya. Adik-adik masih semangat ya? Masih bangkit berdiri kan? Yuk kita sebelum mendengarkan firman Tuhan ya Cici Dian, kita siapkan hati kita dulu ya Cici Dian ya. Yuk kita akan menyanyikan Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Nanti minta kesediaan dari teman kita Geral untuk doa buat firman Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berterima kasih atas berkat hari ini, dan berkatilah kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan berkatilah guru sekolah minggu yang sedang mengajar firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan.
Selamat pagi adik-adik semua. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Tante ingin mengucapkan terima kasih kepada Gera yang tadi sudah memimpin kita di dalam doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Gera ya. Semangat terus Gera. Puji Tuhan ya. Kalau kalian terus mengikuti ibadah online sekolah minggu ini, di bulan lalu waktu kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, coba Tante mengajak kalian untuk mengingat di bulan lalu tante-tante yang membawakan firman Tuhan, membawakan cerita yang bertemakan tentang pahlawan, tokoh-tokoh pahlawan yang ada di dalam Alkitab. Kita mulai dari Tante Emil membawakan cerita seorang ratu yang rela berkorban. Dia berdoa, mengajak bangsanya berdoa dan berpuasa untuk keselamatan bangsanya. Ratu Ester, betul. Ratu Ester ini berani, dia rela berkorban untuk bangsanya. Kemudian Tante Dewi bercerita tentang ada seorang anak muda yang berani, ya, dia melawan tentara, seorang pemimpin dari bangsa Filistin yang memiliki tubuh tinggi besar seperti raksasa yang bernama Goliat. Nah, anak muda ini bernama Daud. Daud memiliki sifat berani dan dia percaya karena Tuhan selalu menyertai dan menolongnya. Kemudian Tante Irma bercerita tentang Yusuf. Yusuf memiliki sifat yang baik hati dan mau menolong keluarganya dari bahaya kelaparan, menolong bangsanya juga keluar dari bahaya kelaparan. Kemudian minggu lalu Tante Linda bercerita tentang seorang perempuan yang bernama Rahab. Ya, Rahab peduli kepada orang lain, keselamatan orang lain. Dia mau menolong, membantu pengintai-pengintai itu sehingga Rahab dan keluarganya diselamatkan. Tentu kita tahu tokoh-tokoh Alkitab, yang tokoh-tokoh pahlawan di dalam Alkitab, ya. Nah, kita semua tahu belajar tentang pahlawan. Pahlawan adalah orang yang memperjuangkan, membela negaranya dari penjajahan. Tentu kita tidak mau menjadi bangsa yang dijajah, yang ditekan oleh bangsa lainnya. Ada tokoh pahlawan yang lebih besar dari pahlawan-pahlawan lain yang sudah disebutkan, atau pahlawan yang ada yang kalian tahu. Pahlawan ini begitu perjuangannya lebih besar daripada pahlawan-pahlawan lainnya. Ya, dia adalah Tuhan Yesus. Yesus begitu mengasihi kita sehingga Yesus rela menderita, rela berkorban untuk keselamatan kita semua umat manusia. Biasanya pahlawan berjuang untuk satu bangsa, untuk bangsanya dari penjajahan bangsa lain. Tapi Yesus berjuang, memperjuangkan seluruh isi dunia ini dari penjajahan iblis. Dia menebus dosa umat manusia, menebus manusia, ya, agar tidak masuk dalam neraka, tetapi hidup kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Ya, puji Tuhan, Yesus begitu mengasihi kita, anak-anaknya yang begitu berharga di mata Tuhan. Ya, Yesus begitu peduli mengasihi umat manusia sehingga Yesus mau rela turun ke dunia sebagai manusia, dan Yesus rela menderita di kayu salib bagi kita semua untuk menebus segala kesalahan, segala dosa kita, sehingga kita tidak ada dalam kuasa maut. Ya, kita baca, kita buka, adik-adik tentu sudah bawa Alkitab bukan?
Kita buka di Matius 27 ayat 32 sampai 55. Ini menceritakan tentang penderitaan Yesus di kayu salib. Ya, Yesus mau rela menderita di kayu salib. Penderitaannya sampai disalib, mati dan bangkit untuk kita semua. Ya, penderitaan Yesus dimulai ketika Yesus diadili. Yesus yang tidak bersalah dinyatakan bersalah. Yesus menerima semuanya itu demi kita, demi umat manusia, demi menebus kita manusia. Yesus diolok-olok, diejek, dicemooh oleh orang-orang yang membenci dianya. Yesus tidak bersalah, dinyatakan bersalah. Kemudian Yesus harus dipakaikan mahkota duri. Kita kalau kena duri aja udah kesakitan, bukan? Apalagi ini diberikan, ditancapkan mahkota duri di kepala Yesus, darah mengalir. Yesus dipukul, dicambuk, kemudian harus memikul salib, kayu salib yang begitu berat. Padahal tubuh Yesus sendiri sudah tidak berbentuk lagi karena terus dicambuk, terus dipukul. Dia menanggung semuanya itu, menanggung penderitaannya, menanggung kesakitannya untuk kita semua. Sampai Yesus memikul salibnya dan akhirnya dibantu oleh Simon dari Kirene. Ya, Yesus dibawa ke Bukit Tengkorak, Bukit Golgota. Dia tangan kakinya diberikan paku. Ya, Yesus menanggung semuanya itu. Ketika Yesus disalib, Yesus menderita. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup menanggung penderitaan seperti yang Yesus alami. Sungguh luar biasa pengorbanan Tuhan. Ya, pengorbanan Yesus bagi kita. Dia menanggung semua penderitaannya itu, siksaan itu dan kesakitan yang Yesus alami. Yesus hanya diam saja. Yesus berseru kepada Allahnya, kepada Bapaknya. Ya, Yesus menanggung semuanya itu di kayu salib. Pengorbanannya dinyatakan di kayu salib ketika darahnya tercurah membasuh dosa-dosa kita, kesalahan kita umat manusia. Sungguh mulia karya Yesus, karya pengorbanan Yesus sungguh besar bagi kita semua. Ya, Yesus disalib dan Yesus mati di kayu salib bukan berarti Yesus kalah oleh kuasa maut, kuasa dosa. Tapi Yesus bangkit dari kematian menandakan bahwa Yesus menang. Yesus sudah mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, kuasa setan. Yesus bangkit untuk memberikan kemenangan, kebebasan, kemerdekaan bagi kita umat manusia. Kita tidak lagi hidup di dalam kuasa maut, tidak lagi hidup dalam kuasa dosa, tapi melalui pengorbanan Yesus, darah Yesus yang sudah menebus kita, sehingga kita boleh dimerdekakan. Kepahlawanan Yesus dibuktikan dengan Yesus mati di kayu salib dan bangkit memberikan kemenangan, kemerdekaan, sehingga kita menjadi orang-orang yang bebas, menjadi orang-orang yang dimerdekakan karena Yesus sudah memerdekakan kita. Kita mendapatkan, memiliki kemerdekaan yang sejati yang Yesus berikan, anugerahkan kepada kita, sehingga kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga, kehidupan yang kekal. Ya, sungguh besar pengorbanan Tuhan bagi kita semua umat manusia. Kita sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus ingin agar kita terus membagikan
kasihnya Tuhan itu kepada sesama kita, kepada teman-teman kita, dan terus setia, terus percaya kepada Tuhan, agar pengorbanan Tuhan yang luar biasa itu tidak cuma-cuma, tidak percuma, tetapi pengorbanan Tuhan itu dapat kita ingat terus melalui kehidupan kita. Kita dapat menunjukkan kita adalah pahlawan-pahlawannya Kristus. Kita sudah dimerdekakan dengan kehidupan kita yang sudah merdeka, yaitu dengan kita menunjukkan sikap kita, perbuatan kita yang menunjukkan kita adalah pahlawan-pahlawannya Kristus. Bagaimana Tante untuk kita bisa bersikap, bisa menunjukkan kita adalah pahlawannya Kristus, ya? Seperti kalian hari ini duduk diam, menikmati ibadah online sekolah minggu ini, kalian sudah berkorban untuk waktu, ya, sehingga kalian bisa duduk manis, sudah mandi tentunya, ya, sudah bersikap baik mendengarkan ibadah online sekolah minggu ini. Kalian sudah menyanyi, bersukacita, kemudian mendengarkan firman Tuhan. Ini menunjukkan kalian adalah pahlawan-pahlawannya Kristus. Kemudian kalian setiap harinya, walaupun kalian belum bisa ke gereja, belum bisa beribadah di gereja, tapi kalian setia mengikuti ibadah online sekolah minggu ini. Ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tentu disenangkan dengan kalian, ya. Dengan apa yang kalian lakukan, kalian rajin memuji Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, baca Alkitab tentunya, ya. Setiap hari kalian dari bangun tidur sampai tidur kembali, kalian selalu berdoa, kalian selalu ingat kepada Tuhan dengan pengorbanan Tuhan, dengan kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita semua. Kalian contoh yang lain, kalian membantu mama atau membantu papa, membantu cici, koko, dede. Kalian taat taat kepada mama papa, ya. Kalian juga selalu menolong, ya, mau menolong keluarga maupun orang lain. Bagikan terus kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, maka kita bisa mengasihi sesama kita dengan mengingat kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, sehingga kita dapat mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita dengan hidup takut akan Tuhan. Kalau hidup takut akan Tuhan adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kita dengar perintah Tuhan, kita dengar-dengaran akan perintah Tuhan, dan kita menjauhi semua larangan-larangan yang Tuhan tidak suka, ya. Kita hidup sudah menjadi orang yang merdeka, sudah bebas dari kuasa si iblis. Oleh karena itu, kita setiap hari wajib untuk memuji Tuhan, bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar. Bisa kita memuji Tuhan, bernyanyi, kemudian terus melatih hidup kita dengan membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita semua. Puji Tuhan. Yesus begitu peduli, Yesus begitu mengasihi kita, sehingga Dia rela menderita di kayu salib dengan penderitaan yang begitu luar biasa. Yesus mau menanggung semuanya itu untuk kita, ya, agar kita dimerdekakan, ya. Kepahlawanan Yesus sudah terbukti dengan Yesus mati di kayu salib dan bangkit untuk memberikan kemenangan kepada kita. Puji Tuhan, ya. Di Matius 27 ayat 32 sampai 55 menjelaskan tentang penderitaan Yesus sampai Yesus disalib dan sampai Yesus mati, ya. Biarlah pengorbanan Yesus yang begitu mulia untuk kita, kita dapat menunjukkan kasihnya Tuhan itu melalui kehidupan kita. Kita mengasihi, kita
lebih mengasihi Tuhan lagi dengan menunjukkan hidup kita yang hidup menyenangkan hati Tuhan, ya. Puji Tuhan. Kita baca ayat hafalannya, ayat Mas hari ini, ya. Ada di Galatia 5 ayat 1. Ambil Alkitabnya. Yuk, kita buka di Galatia 5 ayat 1, hanya bagian A aja, ya. Pendek ayat hafalannya. Nanti kalian boleh baca, ya. Galatia 5 ayat 1 bagian A aja, ya. Kita baca bareng-bareng ya. Udah siap semua? Udah ketemu? Ya. Udah? Yuk, kita baca bareng-bareng ayat Mas ini, ayat hafalan ini dengan suara yang keras, ya. Galatia 5 ayat 1 bagian A. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Puji Tuhan. Kita ulangi lagi ayat hafalan kita, ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mau rela menderita di kayu salib, menebus segala dosa kesalahan umat manusia, menyelamatkan umat manusia. Keselamatan yang Tuhan beri kepada kita adalah keselamatan yang luar biasa sehingga kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tugas kita, pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa. Kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan maunya Tuhan. Ya, kehendak Tuhan, kita lebih mengasihi Tuhan dengan hidup kita, menunjukkan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, kalian adik-adik sudah mulai melayani Tuhan dengan mau memimpin doa di awal ibadah seperti adik-adik lainnya, Nathan, Eksa, Gera, Evan, dan yang lain-lainnya. Puji Tuhan, kalian menunjukkan bahwa kalian mengasihi Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sayang kepada kalian semua. Puji Tuhan, kita hari ini senang Tuhan begitu mengasihi kita. Yesus sang pahlawan, tema kita hari ini. Yesus sudah membuktikan dengan rela mati di kayu salib, rela menderita buat kita semua, rela menanggung kesakitan, rela menanggung semuanya penderitaannya demi kita umat manusia yang begitu Tuhan sayang, ya. Sehingga Yesus mati di kayu salib bukan membuktikan Yesus kalah, tapi dengan kebangkitan Yesus kita adalah umat pemenang. Kita dibangkitkan, kita menjadi orang bebas, kita merdeka. Karena Yesus memberikan kemerdekaan yang sejati kepada kita semua. Puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita hebat, Tuhan kita besar, ya. Sekarang kita lipatkan tangan, kita berdoa kepada Tuhan, ya. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk semua pengorbananmu di kayu salib, penderitaanmu di kayu salib, rela menderita, rela menanggung semua sakit dan penderitaan ini bagi kami semua. Sungguh mulia kasih-Mu ya Tuhan, sungguh besar kasih sayang-Mu bagi kami dan pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami umat manusia. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang lebih mengasihi Tuhan, anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan. Hidup kami sudah dimerdekakan oleh Tuhan dengan pengorbanan-Mu yang di kayu salib, sehingga kami boleh menunjukkan kasih-Mu kepada sesama kami, menunjukkan kasih Tuhan boleh memancar dari kehidupan kami, sehingga mereka semua di sekeliling kami boleh diberkati dengan kehidupan kami.
Tuhan Yesus, bimbing kami terus menjadi anak-anak-Mu yang terus mengasihi Tuhan, yang terus setia, percaya keselamatan yang daripada-Mu. Tuhan sudah menyelamatkan kami, biarlah terus kami beriman, bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan, sehingga terus kami boleh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penolong kami, Tuhan Yesus yang menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah firman-Mu boleh terus bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, tema hari ini firman Tuhannya adalah Yesus Sang Pahlawan, ya. Terus semangat, kalian setia ikut ibadah walaupun kita belum bisa bertemu, tapi kita terus setia dengar firman Tuhan, terus mengikuti ibadah online karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Puji Tuhan, terus semangat, terus menjaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sampai jumpa lagi. Haleluya, puji Tuhan. Gimana? Tadi udah dengerin firman Tuhannya sama Tante Dewi? Bagus nggak ceritanya? Pasti bagus ya firman Tuhan mah ya. Nah, sekarang ketemu lagi sama Cici Dian. Jangan bosan-bosan ya teman-teman sama Cici Dian ya. Ngapain sih sama Cici Dian? Sama Cici Dian kita sebentar mau aktivitas. Mau ngapain coba? Nah, kita mau bikin ini nih, buku salib. Nah, ini tuh nanti bisa dilipat. Tuh. Bagus kan? Ini tuh gampang banget. Gimana? Perlengkapannya kalian udah siapin semua belum? Coba. Nah, ayo kita cek satu-satu ya perlengkapannya ya. Mulai dari kertas HVS atau kertas folio atau kertas jilid atau kertas kado juga boleh. Asal jangan kertas gorengan ya, nanti banyak minyak. Terus pensil, penghapus, gunting, penggaris. Nih Cici Dian punyanya penggarisnya yang gede. Terus pensil warna, boleh spidol, pensil warna, atau apa, krayon, cat air, atau apa aja boleh, terserah anak-anak ya. Nah, ada yang nanya sama Cici Dian, Cici Dian, boleh gak sih dibantu sama mama papa? Boleh dong, ayo ajakin mama papanya supaya bantuin teman-teman bikin si buku salib ini ya, biar makin bagus. Nanti kirimin fotonya ke guru-guru sekolah minggu ya. Oke, kita mulai ya. Perhatiin cara bikinnya yang Cidian ajarin. Nah, jadi pertama kita lipat dulu jadi 2 yang rapih ya. Setelah itu bagian atas itu bagian yang tertutup ya. Sekarang kita lipat lagi jadi 2 lagi. Setelah itu lipat lagi jadi 2 lagi. Lipatnya keluar gitu ya. Yang satu lagi juga lipatnya sama ya, ke belakang. Jadi 2 yang rata ya. Setelah udah seperti itu, jangan lupa ya, yang bagian tertutup itu ada di atas ya, supaya jadi bentuk salibnya
jadi bagus. Nah, itu yang bagian depannya tuh yang seperti ini ya. Nah, berikutnya kita bikin pola salib pakai pensil ya. Nah, bikin salibnya seperti ini ya. Setelah itu kita gunting. Ikutin garisnya ya, jadi bisa terbentuk bentuk salib. Nah, udah jadi tuh ya bentuk salibnya kan. Tuh pas dibuka tuh jadi kayak gitu. Bagus ya. Nah, berikutnya kita hias ya. Dihias pakai spidol, pakai pensil warna atau pakai cat air atau pakai krayon atau apa aja, yang penting bisa buat hias ya. Bagian luarnya kita tulis nama, nanti bagian dalamnya kita tulis ayat hafalan yang dari Tante Dewi ya. Nanti yang di depannya kita tulis Jesus Love nama kalian masing-masing.
nanti kalian hias jadinya kayak gini ya, yang bagus. Nah, pada bisa nggak? Gampang kan? Nah, kalau udah jadi, kan tadi kalau Cidian kan hiasnya cuman supaya cepet aja. Nanti teman-teman semua bisa hias apapun sebagus teman-teman ya. Ajak mama papa jangan lupa supaya makin bagus hiasannya ya. Nah, nanti kalau udah jadi, nih kalau udah jadi kayak gini, teman-teman foto hasil karya kalian ya. Jangan lupa teman-temannya juga difoto ya. Nanti kirimin fotonya ke guru-guru sekolah minggu. Nih contohnya kayak gini nih fotonya nih. Atau boleh juga gimana ya gayanya yang lain. Pokoknya bebas deh gayanya. Bikin gaya yang keren, yang bagus, yang lucu. Kirimin ke guru-guru. Nanti buat apa sih Ci dikirimin? Kalau dikirimin ya, kalau kalian ikutan aktivitas nanti ada poin aktivitas. Poin aktivitasnya buat apa Ci? Nanti dikumpulin. Kalau poinnya makin banyak tiap aktivitas ikut. Nah, nanti itu dapat hadiah. Siapa yang mau hadiah? Ayo di sini. Semua pasti pengen hadiah ya. Cici Dian juga mau hadiah. Jadi nanti kumpulin, kasihin ke guru-guru, fotonya aja ya, kasihin ke guru-guru sekolah minggu. Nanti biar guru-guru sekolah minggu catetin nanti dapat poin berapa, nanti bagus jeleknya kita nggak lihat. Yang penting anak-anak ikut aktivitas. Oke, sekian dari Cici Dian. Jangan lupa tetap semangat, tetap sehat. Jangan pergi keluar kemana-mana. Kalaupun harus keluar, jangan lupa pakai masker. Rajin-rajin cuci tangan. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan di ibadah online Sekolah Minggu GPDI Mahanaim. Tuhan memberkati. Dadah.